Kemarin kita sudah maknawiyah, ma'ani, sampiyah, nafsiyah, syariat, hakikat, hakikat, para saudara muslim, kita kemarin sudah sampai penjelasan kalimat nafi isbat. Kalimat nafi isbat. Kali itu kalau intinya kan ada al-abd. La panekan dan herna abd. Jadi itu yang dinafikan. Kemudian ilaha itu adalah rohaninya abd. La ini syariat. Syariat betul ketaat, betul ketaat. Tarekat yaitu adalah AT. Abad mereka yang mana AT bersara rohani. Kemudian hakikat itu adalah sirna abad. Allah mereka adalah rahasia abad. Bisa dipahami gitu. Allah itu adalah rahasia pada diri. Oke. Syariat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka secara umum syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, hakikat. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya syariat itu ilmunya ilmu fikih. Itulah yang disebut dengan ilmu Islam. Ilmu Islam ngajari tentang cara asal belajar mereka dari Islam. Islam kadinta ilmu yang mana ilmu fikih ngandungi lewat rokoknya 5 perkara namanya syari yang mana syari kemudian itu kurang syariat yang mana ilmu Islam. Mereka ngajari cara asal belajar. Kemudian hakikat. Tarekat itu nanti jalannya. Jadi hakikat itu adalah ilmu ihsan. Ilmu ihsan. Ma'rifat yaitu adalah tentang ilmu iman. Iman.
dinto kota agus tawe jalan. Jadi jalan syariat, jalan hakikat, jalan marifat itu disebut dengan tarik, disebut dengan tarikat. Nah, para ulama bekerja mereka mengambil secara ilmu umum. Nah, ketika dikembalikan ke abad, kakemah tarikat ikut dengan abad, kakemah hakikat dengan abad, kakemah syarat dengan abad, kamu boleh berbuat nikah. Ya. Syariat yang mereka berbenah abad. Kemudian tarikat itu adalah adana hakikat, yaitu adalah sirna abad. Kemudian makrifat itu adalah rahasia. Mereka adalah rahasia abad. Saya sarankan Kak Dinto mengandungi bentuk sifat maknawiyah. Bentuk sifat maknawiyah itulah yang disebut dengan badan syariat. Kak Dinto para rasul pada muda karena berdemaan Kak Dinto lah. Saya nyatakan Kak Dinto adalah kenyataan adat Allah nyatakan Kak Dinto kalau berbeda makin abad panika udi kalaban sifat maknawi. Maknawiyah karena beda maknawi panika adalah sifat keterangan panika ngabela keterangan nerangaken dan tentang keberadaan dan yang wajibat. Namun sebelum panika maknawi panika ngabela kanyataanna ma'ani pasira ma'ani panika hakikat roh ate ka abot panika dikotak kalaban ate dikotak kalaban roh makin kan kanyataan Kak Dinto roh Kak Dinto makin odikna ning dalam sifat maknawiyah di dalam badan lah nyabe ke abot Kak Dinto berenang kan nyabe kan gitu Kak Dinto berenang nyabe roh panika odikna nang badal ketika roh panika badal nang badal panika nang jagen keluar masuk nang napas panika ikut akhirnya nyabe. Jadi intinya nyabe panika hanya keterangan tentang ma'ani panika dengan kata lain yaitu adalah bangsa hati atau bangsa roh. Siapa hakikatnya bangsa hati dan bangsa roh? Yaitu adalah hakikatnya makamnya Nabi. Makanya ate Kak Dinto para rasul pada muda Kak Dinto ekocaakeun hakikat Muhammad. Kemudian mentajallikan deka maknawi, mentajallikan deka maknawiyah, deka batin abadna. Makanya dahir terbatinna pada nurna kanjeng Nabi. Para rasul pada murja, melana para rasul pada murja kurang ampun lebih abad Kak Dinto terlokone ada hakikat pun Allah Subhanahu wa taala kenyataan pun Allah Subhanahu wa taala mesti oning ka maknawiyah kemudian maknawiyah panika langsung oning panika abadi deka makani karena makani panika hakikat Muhammad. Nah, para rasul pada murja makanya yang dalam Al-Quran mereka sebutakan 20 tentang lebih. Katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan, urusan rohnya. Karena inilah roh inilah yang berhubungan kepada Allah. Roh itu yang berhubung kepada Allah. Zat yang wajibat wujud. Ini ketika yang maknawiyah itu ini sudah diserahkan kepada yang menghidupkan. Makanya para rasul manusia minggu ada bahwasanya maknawiyah itu mengandungi bentuk sifat, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa alam. Jadi kadimah panika pelaziman daripada kadirun, muridun, alimun, hayyun, salimun, basirun, mutakallimun. Kak Dinto makin wujud naya abad tadi kudrat iradat pernapasan abad.
ilmu hayat, ilmu paneka dari hayun, dari alimun. Kemudian hayat itu daripada hayun. Paneka akan mengenang kudrat iradat di pernapasan, ilmu badan yang otak, mengikuti daya batin. Kemudian hayut paneka badan yang musel, paneka mana di kemper mana di toki badan yang musel. Nah, pernapasan naik turun kudrat dan iradat, ilmu badan yang otak. Kemudian hayat badan yang musel. Kemudian sama badan yang ekopen. Kemudian basar badan yang mata. Kemudian kala yaitu adalah badan yang lesan. Nah, paneka para manusia pada mulia kak ditopet top sedahir ke abu petok maknawi ya. Lekak dinto mata kak dinto bisa nabes karena adanya ma'ani. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini yaitu adalah basirun. Basar matanya, kemudian basirun itu penglihatannya. Artinya walaupun ada mata dia tidak akan bisa melihat. Demikian juga kalam, dia tidak akan bisa berkata-kata walaupun ada lisannya kalau tidak ada mutakallim. Demikian juga adalah basirun, apa namanya, sama. Walaupun ada telinga, dia tidak akan bisa mendengar. Artinya para muslim pada muja bahwasanya yang makna yang itu dia tidak akan ada atau dia tidak akan aktif kalau tidak ada yang rohani, yaitu adalah sifat ma'ani yang memberi makna kepada maknawiyah. Kalimatnya yaitu adalah la, makanya ini yang pertama yang harus dinafikan. Yang maknawiyah ini, yang betul yang dinafikan. Ini yang harus diserahkan. Yang pertama, isra'akin ke kama, isra'akin ke asalna padeka daripada bangsa rohani itulah jalan yang mana tarikat terkabir. Nah, para rabu pada mulia, berarti ketika roh paneka badan ijazatnya mananya? Ketika ini sudah diserahkan kepada ma'ani, maka roh itu berpindah nyamana ekocaken, bukan nyawa lagi, akan tetapi yaitu adalah disebut dengan kalimat tetap roh, kembali ke asalnya roh. Makanya yang nyawa paneka itu adalah hakikatnya Muhammad sebenarnya apa? Lah kenyataannya nyawa paneka enor apa itu? Coba. Enor apa itu? Nyawa paneka enor apa itu? Makin ketika membesarnya jasad, makanya kota akan nambah. Tapi ketika dia sudah kembali, maka dia hidup di alam roh, dia tanpa nyawa, dia tetap hidup. Nah, ketika dia dikembalikan diri yang batin ini kan diri yang lahir. Nah, diri yang batin ini dikembalikan kepada siapa? Kepada zat, karena ini adalah tajadi sifat daripada zat Allah. Makanya kenyataan zat Allah itu disebut dengan ma'rifat. Keterangan zat Allah Ta'ala itu ada disebut dengan hakikat. Kalimatnya illa kecuali. Maka ini sifat keterangan kenyataan zat. Sifatnya lelema hakikat itu adalah idam bakak mu'alafatu dari hawadisi yang mau binafsi. Lekak dinto para rabu sepada mulia, ketika Kak Dinto diserahkan yang dalil ini diserahkan kepada yang batin, maka yang batin dia pergi kepada hakikat zatnya, sifat kembali kepada yang punya sifat kepada zatnya, maka pura Kak Dinto nyata. Ciri-ciri kenyataan zat yang wajibal wujud.
sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi zat. Itu pengertian sifat salbi, sifat salbiyah. Artinya nolak segala sesuatu yang tidak layak bagi zat yang wajibat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia tidak kidam, maka itu bukan zat yang wajibal wujud. Nah, dekat ditolah para nabi pada murjah orang mereka butuh makrifat baik melalui zikir maupun penjelasan, karena ada dua, yaitu tentang amali panika melalui zikirnya, kemudian falsafi melalui keterangan mereka itu. Orang tembusnya makrifat panika melalui falsafi, melalui keilmuannya, kemudian bisa tembus panika kalau ritual. Namun mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, akan tetapi untuk merasakan sendiri kenyataannya, yaitu adalah mesti melalui amal. Terutama kalau berzikir. Memang ketika la ilaha illallah sampai kita mengucap mengucap, kemudian seingat seingai, seodi bersemadi, itu sampai apa memang betul-betul diri dan yang sudah tidak ada, kemudian diri batin, karena sebeda bersama beda itu hanya ingat bersama ingat Allah. Nyap abad dia akhirnya kosong. Ketika kosong sudah tidak ada kosong itu, maka kalau kita sudah tidak ada, maka yang ada hanya Allah. Nah, di situ tak boleh ragu. Ketika abad sobu, maka sebenarnya pada Allah. Lalu pertanyaannya, siapa yang menyaksikan Allah? Dirinya. Sifatlah yang menyaksikan zat. Sifat itu kan tak lain daripada zat kan? Sifat itu tak lain daripada zat. Kalau sifat yang menyaksikan zat itu memang sudah semestinya, karena dia menyatakan zatnya. Nah, demikian juga dahir, yang dahir ini, yang jasad ini juga nyatanya menyatakan zatnya. Karena dahir ini adalah perbuatan daripada Allah, perbuatan dengan sifat itu, yaitu adalah satu kesatuan, sama-sama menyatakan zatnya, menyatakan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka para rasul sebelum Kak Dintongannya tahu gunakan. Abad mereka terkenal dengan pangeran mereka kan karena belajar diri, karena yang terdekat dengan diri itu adalah abad tire. Kalau yang di luar diri itu kan masih berjarak dengan kita kan. Mana bicara luaran abad mereka berjarak, langit, bumi, mereka kan masih berjarak dengan kita kan. Nah, tapi abad itu adalah abad tire, tak berjarak dengan diri kita. Nah, ketika kita sudah mampu membinasakan diri, mematikan diri, mutu qabla an tamut, maka akan nyatalah zat yang maha hidup. Tak beda dengan yang panika. Pandanglah alam juga dirimu, namun ternyata wajahnya hanyalah bayangannya. Pandang alam, kemudian pandang diri. Yang pertama ini sebenarnya pandang diri dulu. Pandang diri ketika sudah tak ada diri, maka yang nyata Allah. Yang alam semesta itu sudah lenyap dengan sendirinya, dengan berikut bersamaan dengan ketiadaan diri, bersama dengan menafikan diri. Kalau sudah diri tak ada, alam semesta juga otomatis sudah tidak ada. Makanya kenapa abad panika makan ajar abad, maksur ajar abad, man arab anak sahabat arab pada bahu, pasal seonek ke abad, maka onek dan pangeran abad. Ketika abad panika onek ke abad, maka sifat adab ini sudah tidak ada. Melawan maka binasalah sifat adam ini, sifat dahir ini. Dan lalu siapa yang nampak? Kalau sudah diri dahir ini sudah tidak ada, yang nampak adalah diri batin. Berarti diri batin itu hakikat itu adalah hakikat Muhammad. Kalau sudah diri Adam atau diri dahir tak ada, maka diri Muhammad lah yang ada. Nah,
Ketika diri Muhammad sudah tak ada atau diri batin sudah tak ada, maka nyatalah dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang wajibal wujud. Nah, bisa dipahami ki? Bisa dipahami. Kalau ditembus makrifatnya Kak Cinta lain kira nyata. Karena kalau saya nyatakan kita tak perlu begini dengan ritual kita, sebetulnya dengan zikir kita itu sudah tak perlu dijelaskan seperti ini lagi. Kita sudah paham kalau nggak perlu banyak kata-kata. Tapi ini bagi yang belum tembus makrifatnya, ini sangat membantu untuk mengantarkan kepada hakul yakin. Ketika perlu dikaunengi tentang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi yang disebut ma'rifat itu adalah kenyataan zat yang wajibal wujud. Keadaannya zat yang wajibal wujud yaitu adalah disebut dengan salbiyah. Jalannya yaitu adalah hakikat. Lalu yang mana nih yang lebih tinggi, yang mana nih yang lebih dulu antara hakikat dengan ma'rifat nih? Kan ada yang mengatakan ma'rifat yang lebih tinggi. Kenapa dikatakan ma'rifat yang lebih tinggi? Karena hakikat itu tidak akan ada kalau tidak ada ma'rifat. Bagaimana kalau mau merasakan rasanya nikmatnya kepada zat kalau kita belum kenal kepada zatnya? Kan? Tapi ada yang mengatakan hakikat yang lebih tinggi. Kenapa? Puncak setelah kita kenal kepada Allah, maka karena itu adalah hasil nikmatnya, rasanya, nikmatnya, makanya itu disebut dengan hakikat yang lebih tinggi. Itu kalau ditinjau daripada hakikatnya, rasanya, kenikmatan hasil daripada ma'rifat itu. Makanya buah daripada ma'rifat itu adalah menimbulkan hakikat itu adalah rasanya, kenikmatan, rasa nyaman. Padahal kaulah panika kenal ke seseorang, ma'rifatnya itu dikenal panika kan, puncaknya panika kan orang-orang panika kan. Tapi kesenangan ketika kita bertemu dengannya itulah yang disebut dengan hakikat. Makanya sah yang mengatakan lebih tinggi ma'rifat, sah juga yang mengatakan lebih tinggi ma'rifat. Tapi secara tertib ilmu yaitu adalah ma'rifat yang lebih tinggi. Hakikat yang lebih tinggi itu disebut dengan hakikat yang lebih tinggi itu karena dia adalah rasanya, kenikmatannya ketika berjumpa dengan Tuhan. Ubah hakikat manjin rasa, rasanya. Hakikat itu adalah rasanya yang rusak. Kalau mereka kenikmatan. Nikmat raja dengan Allah. Bisa dipahami? Mungkin boleh tanyakan nanti kita dulu. Sudah saya tanya kenal, enggak? Tidak dia gelap. Iman, Islam, syariat, hakikat, ma'rifat perjalanannya yaitu disebut dengan tarikat. Kenapa ini dikatakan tarikat? Karena inilah yang berjalan. Ini kan cuma menyerahkan ini. Kan ini harta yang paling pada diri kita nih. Ini ma'ani dan maknawi ini harta yang paling berharga pada diri kita nih. Tabi'ai ala irabbikumar tertiban. Dan pola pada kopeng pendengarannya buat mereka. Saya kira bisa dengarkan, bisa nyerap ilmu. Karena pada kopeng kan, pada pendengaran. Kopeng yaitu adalah maknawiyah, kemudian pendengarannya yaitu adalah ma'ani. Nah, karena ada kehendak pada nafas tapi tidak ada kehendak dan kuasa, karena inilah kita itu bisa berkehendak, bisa berkuasa di mengatur ini mau ke sana, mau kemari. Itu kan karena ada ini kan.
Abang bisa lakon, bisa ke pengajian, bisa ke sini, bisa itu kan karena ada ini semua nih. Berarti kan kekayaan yang sebenarnya itu kan ini kan. Tinggal ini digali potensinya, diilmuai. Ketika ini ma'ani dan maknawiyah ini disempurnakan dengan dipacari dengan cahaya ilmu daripada zatnya, dimaksimalkan kan ilmunya kan sudah ada nih. Tiap manusia itu kan sudah ada potensi ilmu itu dengan sifat ilmu. Makanya pendewasaannya manusia yaitu adalah dengan cara menggali ilmu. Iman juga seperti itu. Iman itu bisa naik mereka karena ada ilmu. Kemudian ilmu itu diamalkan maka tambah iman mereka tambah naik pada dia. Ilmu namanya, walaupun kita melihat kepada alam semesta, kalau tidak diilmui kan, kalau tidak ada Rabbana terakhir Rabbana maharap lahada batila subhanaka fakina adabannar, ketika tidak ada ilmunya seperti itu, walaupun kita melihat alam semesta kan tidak membawa kepada keimanan dan keyakinan kan. Bagaimanapun kita melihat alam semesta, dari dulu kita bisa melihat pohon, melihat ini, tapi tak takjub dan Allah Subhanahu wa taala, tak mampu hakikat Allah daripada sebalik apa yang kita pandang itu. Makanya pandangan kita itu sia-sia. Monggo. Apa-apa yang belum mengerti, apa-apa yang belum masalah atau tambah bingung? Ya. Gimana cara mengetahui dan Kenapa? Sebab kalau ada persatuan dan kita Kadin itu kan menjelaskan kesatuan dan persatuan. Dari kemarin kita berbicara tentang menerangkan tentang persatuan dan kesatuan. Kesatuan kita dengan Allah ini kan cuma bedanya kita ini kan ini ma'ani, ini suka maknawiyah itu adalah karena kesatuan kita dengan Allah. Karena kita daripada Allah, coba kan makin mereka apa adalah kan gitu. Mun lambe, kalau mereka kan hidup di alam roh, belum ada badan. Ini kan kesatuan kita nih, bahwasanya kita itu asalnya satu. Nah, dulu kita yaitu adalah berada di alam berada di alam rohani. Lambang sebelum benar-benar sebelum jasad para kak dinto, sebelum mama umi akabin, abah mereka berada di alam roh. Kemudian sebelum kita terpencar menjadi alam roh ini, kita itu daripada alam hakikat nur sir. Ya, abah mereka setong yang dalam nur disebut dengan nur Muhammad. Berarti kan kita satu nih. Kita jangan tertutup dengan jasad kita yang sekarang ini sudah kita berjasad. Hakikatnya itu kita satu. Kita ini ingin menyatakan bahwasanya hakikat diri kita itu satu dengan Allah. Artinya kita bukan menyatu dengan Allah, tapi hakikatnya kita dari yang satu. Kenapa Abah Paneka mengajar tentang Abah? Karena Abah Paneka hakikatnya yaitu adalah tajalli Allah. Berniabat Paneka Allah, akan tetapi Abad Paneka hakikatnya satu dengan Allah, berarti Abad kan tidak ada kan? Ya. Kesatuan. Persatuannya ketika kita bisa mengembalikan ini, ketika kita bisa mengembalikan yang zahir kepada yang batin kepada diri zat, maka itulah persatuannya itu kembali. Nah, dekik mana di atasnya prakteknya lagi berdenenge salam ikhram. Persatuannya itu pelaksananya ini kan ilmunya, ini keterangannya. Ketika kita nanti belajar tentang salam ikhram, bagaimana persatuan kita dengan zat. Mohon maaf, persatuan itu jangan dianukan kita ini Allah wujud, kita wujud. Ini kita tetap ini di dalam wujudnya. Maknawiyah itu tetap kita dalam wujudnya. Berarti kita hanya sekedar bayangan.
Ya buktinya kita tidak bisa bergerak kalau kita tidak digerakkan kan. Kita tidak hidup kalau kita tidak tidak dihidupkan. Demikian juga karena kita itu dihidupkan oleh rohani ini, yang maknawiyah ini daripada yang ma'ani, tapi ma'ani ini juga bukan karena hidup dia sendiri, tapi dia itu adalah hidup daripada zat ini hanya sifat daripada zat. Hakikat Muhammad itu daripada, makanya kul ana basarun mislukum, katakan Muhammad, aku itu sama dengan kalian, ma'aninya sama. Wah. Tapi kita itu daripada satu yang maknawi, hakikat Muhammad daripada apa? Yuha ilayya, daripada zat. Karena hanya sifat keterangan saja. Makanya persatuannya ketika seorang hamba itu bisa mengembalikan yang zahir dengan yang batinnya kepada diri zat Allah Subhanahu wa taala, itulah persatuan kita. Dan persatuannya mana diidikir pada ketika kita sudah la ilaha illallah saya takut senang tak sebut dan semahode. Lepas ini akan persatuannya kan di situ. Ketika kita sudah mendapatkan zau, betul-betul nafi, la, tidak ada Muncana buyar nasi itu dari Sataria, keterangan ini siapa yang ingin menentukan? Tidak ada tulang, tidak ada daging, tidak ada bulu, tidak ada kulit, tidak ada badan, tidak ada dahir, tidak ada batin, yang ada hanya Allah. Kan nafi, kalimat nafi ini yang harus dinafikan nih. Kalimat nafi tidak ada. Apa yang ditiadakan? Kalau pada diri kita, tiadakan diri yang dahir, tiadakan diri yang batin. Apa diri yang dahir itu? Bulunya tidak ada, kulitnya tidak ada, kemudian dagingnya tidak ada, tulangnya tidak ada, darahnya tidak ada, kemudian sumsumnya tidak ada. Tidak ada yang dahir, maka adalah yang batin. Yang batin yang mendengar, yang melihat, yang hidup, yang ilmu, yang kuasa, itu juga ternyata tidak ada. Yang ada hanya harus dinafikan diri yang batin, diri yang zahir, kemudian nafikan diri yang batin. Kalau semuanya sudah tidak ada, maka yang ada hanya Allah. Hanya Allah. Itulah persatuannya. Jelas sih. Persatuan. Jangan dibayangkan persatuan itu dua zat. Kita ada, Allah ada. Karena kita ini hanya wujud yang diwujudkan. Hakikat wujud kita itu daripada wujudnya. Bukan dua zat. Ini kan dari asal yang satu nih. Min nafsi wahidah. Mana Adam mereka kan min nafsi wahidah. Tapi daripada apa Subhanahu wa taala wujudnya dari secara zahir mereka min nafsi wahidah dari Adam. Min nafsi wahidah mereka secara rohani mereka dari Muhammad. Muhammad dari mana? Daripada mana? Adam dan Muhammad itu daripada aslan. Zahir dan batin daripada aslan. Jelas gitu. Berarti yang sebenarnya yang ada siapa? Yang ada kitab lengkap. Ini kan hanya keterangan saja nih. Diri yang batin hanya keterangan zat, diri yang zahir juga adalah keterangan zat. Lalu kenapa kok kita itu tertutup dengan diri zahir? Kenapa kita itu tertutup dengan diri batin? Makanya Allah itu harus dinafikan, kemudian ilah itu juga harus dinafikan. Ini adalah bahannya pada diri kita itu yang zahir. Nafikan la tuh tidak ada bulu, tidak ada tulang, tidak ada sumsum, tidak ada daging, tidak ada kulit. Jangan diakui ini. Ini perbuatan Allah. Coba. Jalannya yaitu adalah perbuatan Muhammad. Berarti diri zahir ini adalah sifatnya Muhammad. Jelas ya? Diri zahir ini adalah sifatnya Muhammad. Coba. Tapi kalau kepada Allah, diri zahir ini perbuatan Allah. Mana diri sekarang? Kalau diri yang zahir ini adalah perbuatan Allah, kemudian diri zahir ini adalah sifatnya Muhammad, mana diri? Tidak ada. Lalu kenapa kalau kita menganggap persatuan itu adalah diri kita? Ini kalau kita bercerita kita ada,
Berarti kita menyatu dari zat yang satu kepada zat yang lain. Kepada zat yang kita tidak ada. Diri zahir tak ada. Diri zahir ini hanyalah perbuatan zat. Diri zahir ini adalah sifatnya daripada diri batin. Siapa diri batin? Yaitu adalah Muhammad. Oke, sudah tak ada ya, positif nih. Sudah tak ada. Tapi karena nih, nah kemudian kalau sudah diri yang zahir sudah tak ada, maka tinggallah diri yang batin. Nah, diri yang batin ini dari mana asalnya? Berarti diri yang batin ini kepada Allah apa nih? Diri yang batin atau hakikat Muhammad, yaitu adalah sifat kepada zat Allah. Kan sifatnya zat. Coba. Kalau kepada zahir, diri zahir, yaitu adalah perbuatan zat. Kalau kepada diri batin, itu adalah sifatnya zat. Nah, sekarang mereka itu. Kalau diri zahir ini adalah keterangan perbuatan Allah dan diri batin ini adalah keterangan sifatnya Allah, berarti mana diri? Diri zahir tidak ada. Kemudian diri batin tidak ada. Kalau diri zahir dan diri batin tidak ada, berarti diri siapa yang ada? Allah. Nah, sudahlah. Itulah persatuan. Hakikatnya dari satu. Makanya nak kembali satu, itulah namanya tauhid. Tauhid itu tak boleh ada dua. Kalau diri batin masih ada, apalagi diri zahir masih ada, berarti banyak. Kalau sudah diri zahir ada, diri batin ada, semua nampak. Kan? Kalau sudah diri zahir tidak ada dan diri batin sudah tidak ada, yang ada hanya diri zat, maka tak nampak kecuali Allah. Dipahami kan? Kalau sudah diri zahir sudah tidak ada, saya ulangi lagi, kemudian diri batin sudah tak ada, karena diri zahir ini adalah perbuatannya, diri batin ini adalah sifatnya, maka yang nampak hanya diri zat semata-mata. Oke. Kemudian kita lemparkan kepada di luar kita. Kalau sudah diri zahir dan diri batin sudah tak ada, maka otomatis kita tidak akan nampak diri yang di alam semesta ini. Kalau sudah tak nampak diri alam semesta ini, hanya diri siapa yang ada? Aina matuan fasal membaca kemanapun wajahmu kamu paskan, disitulah wajah Allah yang nampak, yaitu adalah diri Allah. Dengan apa kita menyaksikan? Dengan sifatnya Allah juga. Dengan sifatnya lah, bukan dengan teropong. Mana boleh kita nak menyaksikan Tuhan itu dengan teropong? Dengan sifatnya juga lah, makanya kita belajar sifat ini agar kita tahu kepada yang punya sifat, dan sifat itu sekarang ada pada diri kita, makanya belajar diri. Kan? Sifat itu sudah lengkapnya pada diri kita sekarang. Makanya mau belajar tentang dirinya zat, itu mesti ada kita belajar Itulah sebabnya Abu Hasan al-Asy'ari dalam Musa al-Maturidi itu merumuskan tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat muhal bagi Allah. Kalau sudah diri zat yang nampak, tak adalah diri-diri yang lain itu, tak adalah diri zahir, diri batin sudah tak ada, di alam semesta sudah tak ada, sudah fana dia, sudah tiada dia, maka yang nyata hanya diri zat. Dia adalah zat yang wajib berwujud, dia adalah yang wajib adanya. Berarti betul lah yang dikatakan para ulama itu hakikat zat ala kulli mawjudat. Hakikat zat itu ala kulli mawjudat, atas segala yang wujud. Diri zat itu atas segala yang wujud. Hakikat zat itu adalah hakikat zat ala kulli mawjudat, atas segala yang atas segala yang wujud. Karena yang wujud itu hanyalah keterangan wujudnya Allah, zahirnya perbuatannya. Kemudian batinnya yaitu adalah sifat
adalah sifatnya. Saya contohkan lagi seperti kemarin itu. Ini kapur ini putih. Adakah putih itu berpisah daripada kapurnya? Nah, makanya putihnya kapur ini, inilah yang kenal dengan zatnya. Putihnya kapur ini kan satu nih dengan zatnya. Putih itu tidak mesti kapur, tapi kapur itu warnanya putih. Putih itu sifatnya. Berarti sifat itu menerangkan ngabelah kabedana kapurna kan. Tidak lagi. Demikian diri dahil ini adalah perbuatannya ngabelah dengan keadaan diri zatnya. Jangan ragu lagi. Makanya Allah jawab Allah menghalakakum ma ta'malun. Bet Allah siadat tiakeun buatna bet apa sebutna kalah. Kenapa sebutna kalah kok? Hik ngaku abot ka ditu kalakuan abot. Ketika karun lagi. Nah, ini perbuatan. Kalau sudah diri dahil tak ada, boleh diri dahil kalau sudah tak ada ceritanya kita nak cari nafkah, nak cari duit. Coba. Kalau kita ini merasa diri kita sudah ada, makanya kita ini akhirnya segala kekayaan milik kita. Karun kan jadinya. Kemudian segala ilmu punya kita. Kemudian segala hidup punya kita. Segala kuasa punya kita. Coba, jadi perampok lagi kita. Padahal mereka akhir itu hidup kamu itu hidup siapa? Hidup Allah. Ilmu kamu itu ilmu siapa? Kehendak kamu itu kehendak siapa? Kuasa yang ada pada diri kamu itu kuasa siapa? Tak kira benar nggak kuasa? Siapa yang berani mengatakan ilmu kita ini ilmu kita memang? Coba, kuasa kita ini kita yang kuasa. Tidak bisa. Terbukti bila sudah habis ini yang diri rohani ini, sudah dicabut diri yang rohani ini, sudah tak ada. Coba, harta yang ada pada diri kita pun sudah tak ada lagi. Coba, sudah mati. Lah gentang-gentang lah kalian. Coba, makanya wajibnya mati kan karena kita itu kan harus merasakan mati di dalam kehidupan. Kalau sudah mati di dalam kehidupan kita otomatis kalau sudah kita tidak akan mengakui ini punya kita itu orang kita sudah pendengarannya sudah kembali kepada yang mendengar, kemudian hidup kita sudah kembali kepada yang hidup, kemudian penglihatan kita sudah kembali kepada yang maha melihat, coba, kemudian kuasa kita kembali kepada yang maha kuasa. Siapa yang maha di sini nih? Yang maha di sini itulah sifat rohani, itulah yang disebut dengan hakikat Muhammad. Sama dengan alam semesta ini. Ada rohani, unsur kehidupan, unsur ilmu, kemudian unsur ganda, unsur kuasa semua yang ada di alam semesta ini. Siapa yang punya kuasa kan ini? Yang diri rohani. Hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itulah orang yang kenal dengan Nabi. Makanya ketika kita sholat, maka siapa yang sholat? Ketika kita sholat, yang sholat itu siapa? Kalau diri dahil sudah tak ada, kemudian nampak diri batin. Diri batin inilah hakikatun Nabi. Siapa yang sholat? Makanya yang mi'raj itu siapa? Ada kita yang mi'raj. Yang mi'raj itu yaitu adalah Muhammad. Makanya subhanallah di asra bi'abdihi tafsirnya, maksudnya Allah yang memberangkatkan hambanya. Hambanya itu kata ulama yaitu hanya Muhammad. Hanya Muhammad itulah yang diakui sebagai hamba. Makanya ketika kita berpisah daripada Muhammad nih, kita mengakui diri sendiri bukan dia daripada diri yang rohani, berarti kau itu takkan pernah bisa mi'raj karena yang mi'raj itu adalah Muhammad. Yang mi'raj itu adalah Muhammad. Jelaskan sampai yang mi'raj itu kan sampai yang Muhammad itu yang mi'raj. Ketika kita sudah ma'rifat kenal terhadap diri rohani kita hakikat Muhammad, maka yang mi'raj itu adalah Muhammad. Coba pada saat tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Coba, asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang menyaksikan? Kan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Siapa yang menyaksikan? Allah kepada Muhammad. Adapun Muhammad yaitu adalah sifatnya Allah sendiri. Dia disebut hamba bi'abdihi tadi. Hamba itu sifatnya zat.
hakikat Muhammad. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah sifat menyaksikan zat, aku bersaksi tiada Tuhan selain. Nah, kalau sudah kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, hilanglah yang namanya sifat, tinggallah zat. Kalau sudah zat, nyata zat, maka barulah di situ wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Zatlah yang menyaksikan sifat, dan sifat itu adalah satu kesatuan. Karena sifat itu tak lain daripada zat. Sifat itu hanya menyatakan tentang hal keadaannya zat yang wajibat. Karena ketika aku pada tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, apa yang disaksikan? Coba kita sudah mengatakan di situ tiap hari berapa kali kita membaca syahadat? Coba. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, kemudian isya 2 kali, kemudian maghrib 2 kali, kemudian subuh 1 kali. Berapa kali? 9 kali lagi kita berdusta. Ya, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul, tapi kita tak nampak apa-apa. Kita tak menyaksikan. Ketika asyhadu an la ilaha illallah mestinya nyata zat, tak ada lagi diri zahir, nampak diri batin, tak ada lagi diri batin yang nampak hanya zat. Yang wajib itu. Jelaskan? Itulah tafsirnya bi'abdihi. Itulah yang disebut dengan hamba. Nah, kenapa kita itu disebut hamba? Karena kita itu yaitu adalah keterangan atau tajalli daripada diri rohani, daripada diri Muhammad. Zahir dan batin kita itu hanya keterangan diri Muhammad. Diri Muhammad ini yang sebenar-benarnya hamba. Diri Muhammad itu jangan hanya diasumsikan itu Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi Muhammad Rasulullah yang nur. Kalau diasumsikan itu hanya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dulu satu Allah ilaha illallah wa sallallahu alaihi Rasulullah kemana? Nabi Adam belum lahir, Nabi Muhammad belum lahir lagi. Coba. Nabi Adam dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang disaksikan itu Nabi Muhammad bin Abdullah belum lahir lagi. Belum ada. Sekarang kita sudah ditinggalkan, sudah sepeninggal beliau. Kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita saksikan? Itu kan terang pada diri kita ini sekarang ini. Zahir ada karena ada yang batin. Diri batin itulah hakikat keterangan Muhammad. Nyata nggak Muhammad? Diri kita ini lah yang dalam semesta ini semuanya ini, di dalam semesta diri kita nih. Hakikat Muhammad. Makanya ketika kita salat, siapa yang salat? Nah. Muhammad itu lah sebenar-benarnya hamba. Coba. Makanya bisa selamat kan kita ini tanpa Muhammad? Tidak bisa. Kita bisa lewat di jalan lain nggak selain daripada ini? Tidak bisa daripada sini lah. Secara syariat pun kita bisa jalan kita itu daripada Muhammad. Berarti Nabi Adam itu adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Nabi Idris itu adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Tetap Muhammad. Jelaskan? Nabi Adam kah, Nabi Idris kah, Nabi Nuh kah, semua itu adalah tajalli daripada Muhammad. Jasadnya yaitu adalah disebut Adam, disebut Idris, disebut, tapi hakikatnya yaitu adalah Muhammad. Makanya ketika dia berdoa, apa namanya? Bersyahadat Muhammadur Nabi Muhammad sendiri kan tetap Muhammad Rasulullah juga. Kalaulah itu adalah zahirnya saja, ngapain Nabi Muhammad itu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Orang dirinya sudah kok. Coba. Nabi Muhammad kan syahadatnya sama, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, kalau Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh.
abduhu wa rasuluhu. Makanya seluruh para nabi, seluruh para rasul itu yaitu adalah wa rasuluhu. Nurnya itu sudah lahir menjadi nur surga, menjadi neraka, menjadi bumi, menjadi langit, menjadi nabi terus sampai pada kita itu jadi manusia. Maka beruntunglah kita yang mengenal kepada hakikatun nabi. Dan itu makanya batal ketika iman kita, ketika kita mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tak bersaksi Muhammadur Rasulullah. Macam manapun Abu Jahal tak tahu juga dia Muhammadur Rasulullah, batal juga tadi diterima imannya kan? Karena tak ada jalan lain, secara syariat pun tak ada jalan lain kalau kita umatnya kan. Kalau kita umatnya nih sekarang, tapi kan umat-umat terdahulu kan tetap Muhammadur Rasulullah. Itu hakikat yang disaksikan. Zahirnya kan belum ada. Nah, jelas kan? Tak ada jalan lain kalau kita ini sebagai umatnya nih, sebagai umatnya di akhir nih. Artinya secara zahir kita umatnya Kanjeng Nabi kan? Nah, kita secara zahir kita tak ada jalan lain, secara hakikat kita apalagi nabi-nabi aja tak ada jalan lain. Selain Muhammadur Rasulullah, bisa dipahami? Iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, jelas. Coba Pak Nabi, coba. Kembali ke Nabi Isbat. Ya. Kami ingin tahu menjalankannya maksudnya, apalagi untuk sehari-hari. Dalam menjalankannya. Nabi Isbat. Nabi Isbat. Menghilangkan daya. Terus kembali ke batin. Terus dari batin ke kewajiban wujud katanya kan seperti itu. Jadi cara menjalankannya. Pertama, cara menjalankannya kita sudah dikasih metode zikir. Cara menjalankan itu kan sudah cara kita untuk nyambungkan. Untuk makanya disuruh nafikan diri nafi. La maqsuda illallah. Nafikan kan? Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La maujudun bihaqqi illallah. Itu sudah cara menjalankannya. Nah, kemudian cara menjalankannya dalam keseharian tanpa putus ini dengan ilmu, maka ilmu ini diketerangkan. Kalau nggak ada ilmunya, ini mana bisa? Kan gelap kan kalau nggak ada ilmu, kan tak tahu letak murah-murah kan, karena kan tahu. Coba dengan ilmu lah kita yakin bahwasanya diri zahir ini adalah keterangan perbuatan Allah. Diri batin ini adalah keterangan sifatnya Allah. Mana diri kita? Ada diri kita. Karena itu kan keyakinan yang disebut dengan hakul yakin itu takkan dapat kalau tak ada keterangan macam ini. Makanya jalannya itu dari ilmu ya. Mentak ngaji tak tahu deh ini. Kan dari ilmu lah kita tahu. Karena ilmu itu memberi terang. Tahu kalau ini teranglah. Padahal kan ketika kita mau pergilah. Kalau tak tahu, artinya tak ilmu. Mau pergi, cuma tahu alamatnya, tapi tak tahu tempatnya. Asal-asal, jeng-jengan di laut buat atau mau jalan. Ya, karena tak tahu. Kalau kita sudah tahu, maka kita dapatlah kembali ke situ. Makanya dengan ilmu. Oh, memang diri ini sudah tak ada sebenarnya. Yang nyata itu Allah. Makanya kenapa kita itu disebut dengan fata morgana. Inna dunya illa mata'ul ghurur. Sangkuna dunia adalah mata'ul tipu daya. Jangan dibilang tipu daya. Karena memang ini hanyalah bayangan tak bisa. Tipu daya ini kita kan tertipu ke sini kebetulan-kebetulannya. Kita lebih percaya dengan kebetulan-kebetulannya, harta, wanita, apa semua ini. Kita ini kan diasingkan dengan bayangan. Coba. Makanya ketika kita terhenti pada bayangan ini, adalah tertipu kita sampai mati nanti. Kita tertipu dengan bayangan. Padahal bayangan ini hanya menjelaskan tentang zat yang punya bayangan. Kan? Kan? Di salat mi'raj itu ada lagi perbuatannya. Cara kita
untuk apa namanya? Apa yang pertanyaan adalah nafi isbat, cara menjalankannya. cara menjalankannya. Tata caranya lah. Ya dengan dikir itu jalankan makanya dikirnya. Hantam terus dikirnya sampai lebur saja diri jahilnya dan diri matinya sampai lebur. Yang ada hanya Allah. Yang diucap Allah, yang mengucap juga Allah. Tapi syaratnya kita harus mati di situ. Kalau yang diucap Allah, yang mengucap Allah, tahulah jadi Tuhan. Hebat kali kalau jadi Tuhan. Kalau sudah hilang wujud kita, wujud zahir dan wujud zahir dan wujud batin, maka yang mengucap Allah, yang diucap juga Allah. Di situ nggak ada diri kita lagi yang mengucap, ya Allah sendiri lah yang diucapnya juga Allah. Kan? Syaratnya mati kan? Harus jangan lagi diakui di zahir, karena itu perbuatannya. Harus jangan lagi diakui. Itu kan dalam keseharian kan maksudnya kan begitu ya. Maksudnya jangan diakui lagi diri yang batin. Kalau masih ada ini, apalagi ini masih ada, wah itu berarti kita lah betul-betul mengatakan yang diucap Allah, yang mengucap Allah, berarti kita lah jadi Tuhan di situ. Musyriklah. Jangan, makanya tipis nih. Pada ucapna tapi esen tak pada. Yang mengingat Allah, yang diingat Allah. Coba. Yang ada Allah, yang mengadakan Allah, yang mengadakan Allah. Coba. Makanya kenapa Siti Jenar itu mengatakan bahwasanya tidak ada Jenar yang ada Allah? Coba. Gak ada Jenar yang ada Allah. Oke, dipanggil Allah. Suruh panggil Allah. Tidak ada Allah, yang ada Jenar. Oh, ada lagi bingung nih yang suruh jemput nih. Nah, panggillah dua-duanya lah. Dua-duanya Allah sama Jenar dipanggil. Saudara dari patah, Allah sama Jenar dua-duanya dipanggil. Nah, udah pergilah dia. Nah, paham? Kenapa Jenar mengatakan bahwasanya tidak ada Jenar yang ada? Dia ada tak nampak lagi dirinya. Yang nampak hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Coba. Tak ada Allah, yang ada Jenar adalah rahasianya Allah. Aku tak ke Jenar nih. Jenar adalah rahasianya Allah. Hilang dari dalam wujud Allah tak ada lagi. Kan sama kasih tauhid juga nih. Makanya walaupun kita seharusnya mengatakan saya ini munalim, dia tetap munalim rahasia Allah. Diperbuat oleh Allah, diwujud oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Kan sama nih. Mengatakan munalim pun tidak ada yang ada Allah, dia makin hilang dia. Ada lagi munalim. Munalim ada dan tidak ada tetap adalah keterangan Allah. Makanya Allah tidak terikat dengan ada atau tidaknya hamba. Ada hamba, nyatalah Allah. Tidak ada hamba, makin nyatalah Allah. Coba. Bisa dipahami? Yang maaf. Itulah tauhid. Ada lagi tak yang mau ditanya? Jalannya kan ya apa? Tarikatnya itu kan ya apa? Jalannya badan yang ya? Jalannya badan yang apa? Obat biasa namanya pertanyaan. Ada kirim sholat tuh. Tanya sesat di jalan kok. Dia timbang
tanya sama yang lain yang bukan ahlinya nanti malah salah banget jawabannya. Ada itu acara tak pada saya itu pada seorang tokoh dari kantor Mona Sambojong telepon mulai hadir jaya saat mulai hadir mama mulai hadir kesucian mulai hadir ini semua guru-guru kita mulai hadir sampai saya pun mulai hadir Ustaz Kononkai ada juga tuh di situ. Itu pura lah kosong. Tapi kita baca. Waktu itu ada. Jamsan kan. Mana Jamsan itu cerita mana Jamsan? Oh itu mana cerita waktu tak aku pokoknya orang kaki itu dulu. Dia mah jomblo mereka ajar mana pada kamu hampir kau ada. Pamannya sekolah cepat nunggu, pantu nunggu. Ini itu guru-guru kiai-kiai semua bapak ibu semua ada. Orang ini memang mata dia abad semua. Itu semua disuruh datangkan. Oh ada Tuhan. Orang diri kita ada pun haram kok. Musyrik kita diri kita ada pun musyrik kok. Tidak apa? Jangan barang lain yang di luar kita semua tangkap semua dipandang. Oh. Itu tokoh. Datang ke sini. Ya ternyata saya tanyakan dia maju ajaran Omarara. Dia maju apa yang kita ajaran Omarara. Ya hasil daripada beberapa berguru akhirnya disimpulkan sendiri. Disimpulkan sendiri rosak lah begitu. Jadi dia berguru ke sini, berguru ke kiai ini, akhirnya sudah tak nemu kesimpulan, disimpulkan sendiri. Akhirnya disuruh adakan aja, datangkan aja semua. Ternyata karena cerita klasik kan Ustaz Munadim pun ada di klasik. Sampai kapan aku jadi Tuhan, ikut jadi Tuhan juga. Ya Allah, karena itu panggil paman sama saya. Jadi mungkin gak enak itu juga kalau paman. Jadi Tuhan juga lah paman. Gak enak kan yang lain disebut aku datangkan juga. Agak mau tuh. Kita sendiri pun tak boleh ada di sini. Nah, jangan lagi jamaah. Itu bisa kalau kita di dalam alam keseharian ini kita berminta kepada guru itu bisa. Jangan dibawa ke sana. Bisa nyambung ke guru, ingat ke mama kan, ingat kami. Tapi orang yang makrifat, hakikatnya itu tetap hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala. Padahal kamama itu adalah syariat, padahal ke guru itu adalah syariat. Bisa bahkan bermandat. Dalam tarekat itu yang mana bermandat. Bermandat itu nyambung ke rohani, ke rohani guru. Nah, itu bisa, tapi orang makrifat itu tidak begitu, tidak sampai di situ. Itu tetap hakikatnya Allah. Mana dia paman hampir mendur nih, mendur takok, sampai apa? Paman itu nggak kekudunan, karena tak bisa. Tapi jangan lupa bahwasanya hakikatnya itu juga adalah Allah. Hakikatnya tetap adalah hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariatnya guru lah yang memulai, sama lah seperti ini. Kita yang menjelaskan ini kan saya nih. Nah, tapi hakikatnya siapa nih? Hakikatnya adalah Allah. Yang memberitahu adalah Allah, yang mengajari adalah Allah. Allaman insana malam ya. Tapi khusus Bajang makanya ketika kita terlintas yang lain, Allah yang mengingatkan, Allah juga yang diingatkan. Sampajang tak benar dikir. Ingat kalian tak benar sampajang, ingat kalian umpamana anak yang mengingatkan juga Allah. Yang ingat juga karena Allah. Maksudlah konekan itu diwasal yang mana? Mentajwid mereka kan tajwid itu kan diwasal. Nah, jelas nih? Iya. Nah, kemarin malam itu ada yang bertanya tentang halwat di dalam tarekat.
Di dalam ada yang tadi malam ada yang bertanya tentang halwat. Apa halwat? Itu menjauh daripada manusia. Oke. Menjauh daripada manusia. Menjauh daripada manusia itu ada dua jalan. Ada jalan kita itu ke gua, ke hutan, itu halwat. Kalau susah kenapa menyetop ke pangeran nanti kerla mau sholat ke pangeran. Halwat menjauh daripada makhluk. Menjauh daripada makhluk. Inti daripada halwat. Makanya Syekh Athaillah Sekandari menjelaskan ada dua. Ada dua orang diceritakan Syekh Athaillah Sekandari, ada yang satu itu halwat ke hutan, yang satu halwat di kota. Beda halwat yang satu di hutan, yang satu di kota. Karena yang halwat ke hutan itu senang lah yang di kota itu bisa mau ini butuh ini lewat tinggal berdatang pergi. Dan kalau di kota kan, karena di kota halwat seneng lah, suku udah tak bisa jadi nyampung ke pangeran, menyetop ke pangeran. Kecuali ada orang boleh ada di hutan. Akhirnya saling tuduh kan, nyamanlah tak nahenter ke hutan. Alhasil ternyata kalau begitu, ini saling tuduh. Oke kalau begitu kita tukar tempat aja. Kau halwat di kota, kemudian aku halwat di hutan. Alhasil apa? Yang biasa halwat di perkotaan akhirnya ke hutan aku. Nah, tak pasrah. Akhirnya yang halwat yang biasa di hutan dan halwat ke kota tak mampu juga, terlalu banyak cewek yang dia. Banyak inilah itulah gemerlap, tak mampu juga. Intinya apa kalau Rabu Sepadamu? Dia tergantung sampean. Kalau sampean mau halwat ke hutan, monggo, ke gua monggo, asalkan ada kuruna. Mau ada kuruna senyoro, mereka antara halwat kan kita ditiolang budina. Paleman oleh kres. Kan? Umpama penco untuk online mo seher. Iki mo sa corona. Iba katopakan, untuk iba telur, meran kekasat, sobong senyoro. Karena memang terus apa mereka terus ilmu apa boleh lihat apa mereka terus satria terus harta dan sebagainya. Akhirnya masuk ke bangsa jin. Ini kan catatan hebat saya. Kan dari mana asalnya? Akhirnya entah apa saya itu hebat itu nanti manusia saya paru jin kan. Nah, itu karena tidak ada guru, karena tidak ada gurunya, ada perintah. Maksudnya? Oh, balikan secara kubur intinya. Secara kubur balikan kisahnya. Oh, terano. Ini ketika abang balikan terziarah kubur balikan hanyalah berdoa di situ atau wasul, kenapa apa? Sebab dengan Naksabandi itu hafal juara Kode selama 20 tahun ke kuburan Nasatul Qadir Jailani itu terus ke situ kata ya Allah doa di situ tolonglah kau berikan sedikit saja tentang apa yang kau berikan yang pernah kau berikan kepada ahli kubur ini. Dia berdoa dengan membawa orang alim yang mana tawasul dengan membawa para wali itu namanya dengan namanya tawasul doa bin tawasul doa kalau benar tawasul. Nah, ya Allah tolonglah berikan sedikit saja apa yang kau pernah berikan kepada orang yang ahli kubur ini. Kan itu sebetulnya kita datang ke kuburan itu yang mendoakan ziarah kubur, yang mendoakan ahli kubur. Kemudian kita berdoa karena itu adalah orang-orang mulia, sebab lantaran dahir syariatnya orang-orang mulia itu maka kita juga ikut dimuliakan kan malah kan kemana. Tapi kalau minta mutlak kepada kuburan orang yang dalam kubur secara kontak yaitu musyrik di mana? Teka para wali. Ya Allah, wahai Sayyidul Qadir Jailani, tolonglah minta kabulkan hajat saya, minta hartanya, minta ini. Nah, minta kasih Abdul Qadir, tapi minta kepada Allah, kemudian membawa orang-orang yang dimuliakan pada kanjeng Nabi. Makanya kenapa kita berdoa itu nggak diterima doa itu kalau nggak baca selawat? Kalau nggak baca selawat, artinya mesti ada perantara Rasulullah. Artinya karena orang-orang mulia,
Makanya seperti manakipan ini, kita ini bertawasul kepada Syaikhul Qadir, kepada Syaikhul Qadir Jalani, bil baraka wal karamah Syaikhul Qadir Wali. Itu namanya doa bit tawassul. Doa kalaban atawassul membawa orang-orang mulia. Siapa hakikat orang-orang mulia? Karena orang-orang mulia itu adalah karena kemuliaan Allah. Dia mengenal dengan Allah, dia mengenal kepada Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita bersama dengan orang yang mulia, kita juga ikut dimuliakan karena kemuliaan pangkat yang diberikan oleh Allah. Makanya kan ngeler kan. Ini kan lantaran kita bertawasul kepada Syaikhul Qadir Jalani. Jadi ilmu-ilmunya Syaikhul Qadir Jalani ini kan kita juga terbuka nih pada diri kita nih. Coba amalannya, ilmunya, ini kan lantaran kita melalui risalah manakib. Mereka saya kira kenal hal-hal manakib itu kan. Ilmunya, amalnya. Tawasul itu adalah syariatnya. Hakikatnya ini tetap dia karena sama kekuatannya, ilmunya, kehendaknya. Cuma ibaratnya mereka cinta. Mun para wali pada kaki itu dia koneksinya paneka mungkin katakanlah 89% koneknya ke pangeran. Mungkin mun pada kenal hampir mereka kenal, tapi kalau dalam pemahaman Syaikhul Qadir Jalani kenal, tapi mun Syaikhul Qadir Jalani paneka lah kelam. Sehingga gelak segala kedipnya, detak jantungnya, dia sudah tenggelam kepada Allah. Karena kanjeng Nabi itu tenggelam kepada Allah. Tenggelam kepada Allah. Enggak pernah kanjeng Nabi membesarkan dirinya. Enggak pernah kanjeng Nabi mengakui ini, mengakui itu, kan tetap yang dibesarkan Allah, kan yang dikenalkan juga Allah. Jadi murni dia sudah tenggelam. Beda dengan kita. Kita yang sering muncul kan kita. Kan? Makanya nafsian. Kalau tidak nafsian nampak, maka yang nampak nafsu itu kita. Diri kita yang sudah terhijab kepada Allah itu kita nafsu. Kalau sudah nafsu ini sudah tak ada, artinya kehendak diri kita sudah tidak ada, maka yang ada kehendak Allah. Yang ada kehendak Allah. Nafsialah yang ada, diri zat yang ada. Makanya syaratnya kita yang harus ditiadakan, dinafikan. Diri zahir dan diri batin kita yang harus dinafikan. Coba, tak nampak nafsu, maka yang nampak nafsiya zat. Kalau sudah tak nampak diri zat, maka yang nampak nafsu lah diri kita lah. Nah, kalau sudah nampak nafsu, ada mungkin nampak Tuhan, terhijablah kita. Nah, kalau para wali, kalau para nabi, ini dia sudah tenggelam, makanya kenapa kita tawasul minta barokah tuh. Kelem lah, malam orang kelem. Menambahkan pelajaran alam. Kalau mau alam ya, berarti kan masih sibuk dengan air kan. Tapi kalau orang yang sudah tenggelam itu jangan air lah kamu gimana? Kan? Noroaros laudit itu noroaros, suruh bele, suruh makan. Emang pangeran lah, kamu makan mereka nyaman, tak melawan arus. Kan? Tapi menurut alam kan? Kitro ke sini, tak banyak top. Inilah diri kita nih. Masih ke sini sudah kenal nih kepada Allah. Sering muncul diri kita, masih melawan arus, tak terima. Coba, ya Allah, tidak ada ujian seberat saya ini ya Allah. Menwalinya Allah lahum alaihim walayahzan, sudah ada lagi. Dirinya sudah berserah kan? Diri zahir sudah tak ada, diri batin yang tak ada. Yang asik itu hanya Allah. Nampaknya asik Allah, nyata Allah, sana sini. Allah, berkedip Allah, kemudian ke dalam Allah, keluar Allah, ke samping Allah, ke kiri Allah, ke atas Allah, ke bawah Allah, tidur Allah, hidup Allah, bangun Allah, pergi Allah, diam Allah, berbicara Allah. Coba, padahal zaman orang tenggelam. Kalau sudah tenggelam, para wali itu mereka itu sudah tenggelam. Makanya kita itu butuh halwat, kita itu butuh mujahadah. Kita ini pas apa? Kalau kita mujahadah di kota nih, ini kan di bilang wali 9. Sudah pernah kita sampaikan kan? Wali 9. 2 mata mana tadi itu? 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, 2 hidung, lubangnya nih.
Kemudian di bawah itu ada dubur, ada kubur. Berapa nih? Ini nama 9 nih. 7, 2 tambah 2. Kemudian telinga 4, kemudian hidung 2, 6 tambah 1, mulut 7 sama 2, dubur dan kubur 9. Ada 9 itu di tanah Jawa, bukan hanya 9. Tapi ingin mengamanatkan kepada kita bahwasanya pada dirimu itu ada wakilnya kalbu. Ada wakilnya kalbu, inilah yang nakal-nakal di telinga nakal. Mata nih yang boleh nakal. Makanya kalau halwat di kota, inilah yang bertahan. Kan? Mata nih, sayanglah nih cewek cantik ini jangan lebih mahal daripada perawat sekarang. Coba lisan juga entah apa yang dimakan, entah apa yang diomong. Inilah wakil-wakil kesini nih semuanya nih. Ini rajanya. Makanya kenapa wali itu sebenarnya 10 katanya. 10 inilah rajanya nih. Coba, ini wakil-wakil, apalagi yang ini. Wah, kalau sudah ngacem nih, bahaya nih pahalnya. Coba, kalau tak tunduk, karena kenapa ada dikirnya adalah dikir aku lu jasad Allah saja orang kalau masuk ke atas Allah. Turun sudah nafsunya kan terkendali, semua mata sudah terkendali. Makanya mata ini jangan dipandangkan dia, jangan dikedipkan, dia lebih cepat daripada kamera. Kalau sekali kedip nih, kecuali langsung dia dipandang hakikatnya Allah di kalbunya, barulah ini mata ini tak tersimpan di memori. Nah, kalaupun tidak, dia hempaskan dulu tak ke tembok, tak ke tanah, tak ke kayu. Sebab kalau apa yang kita pandang yang berbau maksiat itu akan disetorkan ke sini. Paling tidak tak masuk ke sini, dia di sini di otak nih. Sekali sholat nanti dia akan disetel ulang dia. Itulah yang kita yang Allah Akbar. Nampak yang kemarin kan? Disetel ulang dia. Nah, ini wali yang tak jujur. Makanya dijaga kesuciannya wali 9 nih. Itu orang-orang suci. Ini orang-orang suci ini asalnya nih daripada yang masuk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Coba, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, makanya jaga ini. Ini disetor ke sini yang mengotori jiwa nih. Mata rusak, pandangan tak dijaga, mengotori jiwa. Telinga tak dijaga, mengotori jiwa. Mulut tak dijaga, mengotori jiwa. Coba, dubur dan kubulnya mengotori jiwa, kotor juga jiwa. Coba. Tapi makanya kita itu mengambil bagian daripada kalbu. Kalbu mu'min baitullah, kalbunya sudah dibenerin, harapannya anak buahnya semua terpimpin nih. Yang 9 pada diri kita. Itulah hakikat bismillah zahir pada diri kita. Makanya kalimat bismillah itu bismillahirrahmanirrahim 9. Makanya inti daripada bismillah itu adalah ada pada titik ba. Kullul basmalah majmu'atun alal ba'il basmalah. Setiap bismillah mereka akumpul majmu'atun alal ba'il basmalah. Titiknya ba. Ba'nya basmalah. Jelaskan. Berkumpul ke sini semua nih. Yang 9 ini berkumpul ke sini semua nih. Berarti bismillah itu mana zahirnya? Ini pada diri kita wali 9. Makanya jangan kanjeng Nabi ya Abu Darrin jaddidis safina. Wahai Abu Dar, tambahlah perahumu. Ini diibaratkan perahu. Sungai-sungai pada diri kita, mata, dan kemudian topeng, mulut, dubur, dan kubulnya 9 itu pada diri kita itu suruh sompet. Kan? Sompet celana. Mutai sompet ini, Bang. Banyak mau bangkat pada diri 9 ini. Kalau tak disumbat, bisukan mulutnya, tudikan telinganya, artinya jangan didengar Allah. Kalau kita menyumbatnya, mendengar, menyenang kipas Allah, redruk Allah, dendulik Allah. Yang didengar itu namanya kita sumbat. Disumbat dengan Allah. Yang disebut juga Allah. Coba apapun yang kita katakan tetap itu hakikatnya ingat kepada Allah. Makanya jangan terlalu berbicara banyak hal kecuali kita itu membesarkan Allah.
Tuhan. Bersindak gurau kenapa kita ketawa sampai terbahak-bahak kan dan sampai suruh tutup. Sadarnya kan sama Nabi kan suruh tutup. Tutup dengan apa? Dengan Allah. Coba. Mata juga apa yang dipandang, hakikatnya nampak kenyataan Allah. Suruh butakan matanya. Sumo, bukmon, omjom, faho, laya, jimon. Coba. Apa tuh? Sumo, bukmon, omjom, faho, laya, jimon. Bisu, buta, tuli. Kemana kembalinya layar jimon? Kembali kepada Allah. Kan kembali kemana? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Butakan, bisukan, butakan, coba. Tulikan. Nah, kalau sudah buta, tuli. Nah, makanya apa tuh? Yang apa tuh? Punya Imam Syafi'i itu. Ceritanya Ustaz pernah itu yang apa tuh? Yang Imam Syafi'i tuh, yang mau apel sungai itu, hanya diserahkan kepada pemiliknya, kemudian mau diteruskan ke anaknya itu anaknya buta, tuli, timpang, kan? Nah itu kan jadi orang mulia karena dia suci, dia tak dimu dengan Allah kecuali Allah, tak mengucapkan Allah, tak didengar juga Allah. Coba, kan dia buat tak raja-raja Pekalaya. Nah, ini yang sampai bisa nyopot global sana. Nah itu oke lah oleh mereka, sukses oleh mereka. Nah itu nanti di salat mi'raj itu sompet kaki Allah. Tahan tapi sempat produksi sesana itu nyetok dan kata bak zat yang wajib wujud nyata Allah, hilang diri kita, mati diri kita, diri yang zahir mati, diri yang batin mati, tak ada yang ada hanya Allah, sesuai dengan apa yang kita sebut ke Allah, nyata Allah. Kalau sudah nyata Allah baru disebut. Ternyata Allah kita sebut. Apa pula yang kita sebut? Katakan Allah Akbar, Allah semua besar, tapi tak nampak.